Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel BBA, Pelajaran IPA. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran materi, jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini ya, untuk kalian mendapatkan video-video yang terbaru lagi nanti ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, kita akan lanjutkan materi kemarin ya. Masih ada yang ingat materi kemarin kita membahas apa? Iya, betul. Kita membahas reproduksi tumbuhan secara vegetatif alami. Ya, ada yang masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Ya, kita ulangi lagi ya. Kemarin kita membahas reproduksi vegetatif alami ya pada tumbuhan. Ya, yang pertama adalah spora. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi dan yang ketiga adalah tunas. Nah, kali ini kita akan membahas reproduksi tumbuhan secara vegetatif alami ya, yaitu tentang umbi lapis. Nah, umbi lapis itu adalah batang ya, adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Nah, bentuk umbi lapis itu kenapa disebut dengan umbi lapis? Ya, karena dia bentuknya menggelembung, terus berlapis-lapis. Nah, umbi lapis itu memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Ini contoh umbi lapis. Ya, ini gambar tumbuhan apa, Nak? Iya, ini adalah tumbuhan bawang. Ya, betul. Salah satu contoh umbi lapis adalah terdiri dari tumbuhan bawang. Nah, umbi lapis ini memiliki tunas samping ya atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Nah, tunas samping ini akan tumbuh menjadi sebuah individu baru ya. Nah, contohnya tadi Bapak sudah sebutkan adalah bawang merah atau sejenis bawang-bawangan, ada bawang bombay ya. Baik. Reproduksi vegetatif alami selanjutnya yaitu umbi batang. Iya, kalian lihat gambar ini. Gambar apa ini, Nak? Betul, ini adalah gambar ketela atau yang kita kenal dengan nama singkong. Nah, umbi batang itu adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Nah, batangnya ini dia berisi cadangan makanan. Nah, pada umbi batang dia terdapat tunas-tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya adalah di sini singkong, kemudian kentang ya, dan lain sebagainya. Oke, vegetatif alami selanjutnya adalah rizom. Nah, rizom itu adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Nah, pada rizom itu terdapat tunas, terdapat juga sisik-sisik daun dan antar ruas. Nah, jika rizom tersebut terpisah dari induknya, ya, maka rizom tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh tanaman yang vegetatif alami secara rizom adalah betul, kalian lihat ini adalah gambar jahe, kemudian gambar lengkuas. Ingat nih, jahe sama lengkuas sama bentuknya ya. Nah, gimana cara membedakannya? Dari aromanya. Ya, kemudian ada juga tumbuhan dahlia, bambu dan ya jenis rumput yang lain. Oke, ya selanjutnya yaitu secara stolon atau ragi. Nah, stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Nah, stolon itu merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon itu bisa bermeter-meter. Nah, di sepanjang stolon itu terdapat tumbuhan tunas-tunas liar yang kelak dia akan menjadi tumbuhan atau individu baru. Nah, contoh tanaman stolon ya, misalkan tanaman stroberi. Ini tanaman stroberi yang kalian lihat di gambar ini ya. Terus kemudian rumput ya. Rumput itu termasuk perkembangbiakan dengan cara stolon ya. Contohnya di sini adalah Bapak sasi rumput. Oke, kita lanjutkan reproduksi vegetatif secara buatan ya. Jadi selain vegetatif alami, tumbuhan bisa bereproduksi dengan cara vegetatif buatan. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah stek.
Nah, stek itu apa? Stek itu adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batangan atau cabang-cabang atau ranting ya, terutama pada daerah yang berbuku-buku atau sudah ada tunasnya ya, mata tunasnya. Nah, tanaman yang bisa disetek itu salah satunya adalah tebu ya, bambu, kemudian ketela ya. Jadi kalian kalau singkong, menanam singkong tinggal potong saja batangnya, tanemin yang sudah ada mata tunasnya, tebu juga sama, ya. Oke, selanjutnya adalah cangkok. Nah, cangkok ini adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang atau ranting. Kemudian ditutup tanah atau ditutup dengan pupuk, ya. Ya, kemudian dibalut dengan serabut atau plastik. Nah, setelah akarnya tumbuh pada eh, apa tanaman tadi, ya, baru kita potong rantingnya atau batangnya. Dia siap untuk ditanam. Nah, tumbuhan apa yang bisa dicangkok? Nah, cirinya adalah tumbuhan tersebut mempunyai kambium, kemudian tergolong pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Ya, biasanya pada tanaman-tanaman buah-buahan. Ya. Oke, selanjutnya adalah mengeten. Mengeten kalau bahasa Indonesianya adalah menyambung. Ya, menyambung menjadi satu, tapi jenis tanamannya yang sama. Contohnya misalkan tadi Bapak punya tanaman jambu A berbuah dikit, tetapi rasanya manis. Nah, jambu B berbuah banyak, tapi rasanya asam. Nah, Bapak gabung ke tanaman tersebut. Ya, digabung, ya, rantingnya digabung. Misalkan ditanam A, digabungnya bisa, ditanam B, bisa ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan individu baru yang berjenis jambu banyak buahnya dan manis rasanya. Ya. Nah, jangan lupa ketika kamu sedang mengeten itu sambungannya itu ditutup oleh plastik. Jangan sampai terkena air. Karena kalau terkena air batangnya dia akan jadi busuk. Ya, selanjutnya yaitu okulasi. Okulasi dalam bahasa Indonesia adalah menempel. Sama prosesnya dengan mengeten ya. Tapi okulasi ini hanya menempel kulitnya saja. Jadi kulit dari batang A dipindahkan ke batang B. Nah, tapi ingat, kulit yang di batang A itu adalah kulit yang sudah atau yang akan numbuh bakal tunasnya ya, seperti ini nih. Yang sudah ada batang rantingnya ini dipotong, dipotong sedikit, pindahkan ke batang B. Nah, kemudian sama kayak proses mengeten, ditutup dengan plastik jangan sampai masuk air ya karena akan menjadi busuk batangnya. Oke, selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Nah, merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah, kemudian ditutup dengan tanah. Hanya prosesnya mudah ya. Nah, nanti setelah tutupan tadi tersebut tumbuh akar-akar, nah, baru dipotong batangnya, pisahkan dari induknya. Nah, ini cara vegetatif secara buatan yang paling mudah. Baik, cukup sekian untuk materi kita kali ini. Jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe yang belum ya. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa melihat video-video ini terus ya. Jangan lupa subscribe-nya. Bapak tunggu. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.